Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia ekonomi sehari-hari ada banyak tawaran investasi dengan janji yang seringkali menggiurkan. Orang tergoda menjual tanah, menjual rumah, menjual emas, menjual barang, mengambil simpanan untuk diinvestasikan karena janjinya luar biasa. Banyak orang mengembangkan uangnya dalam perusahaan yang menjanjikan bunga besar luar biasa hingga terhipnotis seperti lupa segala. Dinasihati, diberitahu, terus jalan. Tak bertanya soal jaminan. Alhasil ada, tidak semua, ada investasi mandek, uang raib, penjamin kabur, hidup pun jadi merana dan sengsara ibarat menghadapi kiamat. Demikian pun dalam soal kehidupan beragama. Ada orang dan kelompok tertentu yang tampil menawarkan janji-janji keselamatan dengan promosi yang menggiurkan seakan-akan dari Tuhan sendiri. Padahal belum tentu atau bahkan bukan dari Tuhan tetapi dari diri sendiri. Hal ini dapat kita cermati dari adanya fakta bahwa beberapa aliran spiritual atau keagamaan atau kerohanian yang kemudian dinyatakan sebagai kelompok sesat. Dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan kita, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Padahal Tuhan kita hanya satu. Setiap kali kudus-kudus kita juga berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, lebih dari 10 tahun yang lalu saya pernah didatangi oleh 3 pemuda yang rupanya telah berguru di suatu kaki gunung. Tidak usah disebutkan gunungnya, tapi di suatu kaki gunung. Untuk apa? Untuk mengalami ketenangan dan mendapatkan kekuatan. Tetapi kata anak-anak ini, orang-orang Katolik, pemuda, kata anak-anak ini, tetapi setelah mendapatkan itu yang disebut dengan jimat itu, ya, ternyata hati malah gelisah, tidak tenang, seperti dikejar-kejar entah oleh apa, oleh dosa, oleh kesalahan, selalu gelisah. Maka mereka datang kepada saya 3 orang itu. Lalu mereka berkata pada waktu itu, pastor, tapi kan doanya Katolik. Saya bilang, gurunya Katolik? Bukan, namanya juga guru, orang pinter, udah Katolik. Lalu apa? Dia tanya, kamu agamanya apa? Katolik. Berdoalah menurut tata cara agama Katolik. Doanya apa? Maka dia diminta doa. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu 3 kali. Dan itu ucapkan tiap hari, pagi, siang, malam. Lalu tutup Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Setelah itu injak bumi 3 kali. Wah, ini sudah lain ya. Saya bilang, nah itu ada injak-injak bumi itu sudah. Lalu saya bilang, saudara, ya, kalian ini sudah percaya kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Maka caranya untuk mendapatkan ketenangan kembali, mengaku dosa. Hanya untuk menyatakan bahwa saya sekarang mau berada kembali di bawah kuasa Tuhan, bukan di bawah kekuasaan gelap. Saya jamin kalian akan mendapatkan ketenangan. Pernah juga ada orang yang mau meninggalkan iman Katolik dan berkata, agama Katolik itu tidak masuk akal. Banyak hal yang tidak masuk akal. Saya bilang itulah iman. Ya. Kalau iman semua masuk akal, bagaimana kita dapat percaya? Justru iman itu percaya kepada Allah di mana tidak semua masuk akal. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi tidak semuanya dijelaskan. Ya. Itu seperti perumpamaan Santo Agustinus, orang pintar itu sebelum menjadi santo, sebelum bertobat, dia mau memikirkan segala sesuatu tentang Tuhan dan mau menguasai. Sampai pada suatu hari ia berjumpa dengan seorang anak di pantai sedang menggali lubang. Setelah menggali lubang, mengambil air laut, memasukkannya ke dalam lubang itu. Agustinus bertanya, apa yang kamu lakukan? Mengisi
sumur yang saya buat ini dengan air laut. Dia bilang, tidak mungkin air laut sebesar itu kamu masukkan ke dalam sumur kecil. Anak itu berkata, betul, tidak mungkin Tuhan yang maha besar itu kamu masukkan ke dalam otakmu. Saudara-saudari yang terkasih, di lain pihak ada juga dua orang datang suami istri kepada saya, mengatakan, saya sudah pindah agama dan sekarang saya ingin kembali lagi ke Katolik. Saya bilang, satu cara mengaku dosa. Lalu bagaimana? Ya sudah, mengaku dosa, mengakui dan lain. Kenapa? Ya, saya tergiur. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan para muridnya akan resiko sebagai murid Tuhan apalagi pada zaman Yesus itu ada perubahan politik kebudayaan karena masuknya kekuasaan Romawi dan Yunani dan bercampur dengan kepercayaan agama Yahudi pada waktu itu. Ada ketidakpastian, keraguan, kegelisahan yang meliputi banyak orang. Muncul aliran agama pada waktu itu yang menawarkan keselamatan dan menjanjikan kehidupan yang aman dan nyaman. Sementara para murid Yesus, kata Yesus, kamu akan mengalami kesulitan. Maka bisa dibayangkan, Yesus tidak menjanjikan sesuatu yang bohong. Tapi kenyataan juga diberitahukan apa yang akan terjadi pada murid Yesus yang setia dan akan mendapatkan karunia yang luar biasa. Murid-murid Yesus pun pada waktu itu bimbang dan goncang, takut dan ciut menghadapi masa depan, bertanya soal kompensasi dan garansi kalau mereka mengikuti Yesus. Apakah yang akan diperoleh kalau mereka setia pada Yesus? Antisipasi Yesus tentang penderitaan dan kematiannya menambah kegundahan hati para murid. Hancurnya bait suci dan pengejaran pengikut Yesus adalah setelah kematian juga membuat murid-murid Yesus berpikir, apakah ini akan akhir zaman? Tapi Yesus mengatakan bukan. Yesus tidak menyembunyikan kenyataan pahit yang mungkin terjadi jika mereka setia. Yesus tidak memberikan ajaran kosong, ungkapan bombastis, pernyataan fantastis, hiburan palsu, dan ungkapan basa-basi, tetapi memaparkan hakikat menjadi murid yang benar, kenyataan dunia yang sesungguhnya, dan konsekuensi yang mungkin dialami pengikut Yesus. Apa yang diungkapkan Yesus mungkin membuat hati mereka ciut, tetapi Yesus memberi jaminan sejati bahwa kalau kamu setia, Allah akan menyertai. Bahkan setelah kebangkitan nanti baru murid tahu ternyata Yesus mati dan kemudian bangkit. Dan setelah bangkit Yesus berkata kepada mereka, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Buktinya apa? Dianiaya sejak zaman dulu. Luar biasa, habis-habisan. Jumlahnya dari 12 orang. Kini yang percaya pada Yesus 2,4 miliar. Berkembang dalam penganiayaan. Kerinduan terdalam mereka yang setia akan terpenuhi. Investasi iman, itulah investasi iman, percaya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan dapat garansi jaminan pasti. Investasi iman bukanlah permainan spekulatif tanpa dasar, omongan kosong atau janji bohong, tapi penyerahan diri dan kepercayaan tulus karena iman dan harapan yang didasari oleh pengalaman kasih Allah. Ada banyak contoh dan kesaksian iman bagaimana orang-orang yang setia, bahagia dan penuh sukacita sekalipun telah mengalami kesulitan dan penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mendengar adanya ajaran sesat atau munculnya kaum fundamentalis dan ekstremis serta berbagai promosi tanda petik dari nabi-nabi palsu. Belum lagi kelakuan oknum agama yang tak masuk akal membuat kita bertanya, apakah kita perlu setia sebagai seorang Katolik? Injil hari ini mengundang kita bertahan dalam iman dan setia pada Yesus. Kesulitan mungkin akan dijumpai,
Kesusahan mungkin akan dialami, tapi kekuatan ilahi akan selalu menyertai dan keselamatan akan dijumpai. Hal ini dibuktikan dengan kebangkitan Yesus yang juga meneguhkan untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Di tengah situasi pandemi, COVID, bencana alam, bencana kemanusiaan yang lain, kita masih dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Investasi iman kita pada Allah tidak akan pernah sia-sia. Percaya kepada Tuhan yang Maha Baik tidak akan pernah mengecewakan kita. Jaminan keselamatan bukanlah isapan jempol, tapi harapan pasti. Jalan keluar akan selalu ada pada saat yang tepat dengan cara yang pas, sekalipun tidak persis seperti apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan. Juga ada banyak orang memberi kesaksian tentang ini. Kalau kita bertahan dan setia dalam iman, tidak tergoda pada buayan kosong atau rayuan gombal untuk meninggalkan iman kita, untuk mengikuti mereka yang mengatasnamakan Tuhan. Mari kita tekuni dan setia pada iman kita. Sebagaimana Tuhan mengingatkan kita, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita,